Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini sedikit berbeda, saya akan membawakan atau menceritakan plus memberitahukan kepada sobat sekalian tentang cerita sedih GBPNS tahun 2022 ini. Banyak dari teman-teman guru curhat di sosmed, mereka sedih terkait pencairan GBPNS tahun ini. Seperti apa kesedihannya? Simak di video ini. Sobat sekalian, sobat tentu saja sudah tahu bahwa pencairan insentif GBPNS sudah mulai dicairkan beberapa bulan yang lalu. Ada mereka yang gembira sudah cair walaupun menunggu lama. Ada yang setengah gembira karena mereka setengahnya sudah menerima dan setengahnya nggak tahu larinya kemana. Dan yang terakhir, banyak teman kita yang sedih karena hingga saat ini statusnya di simpatika masih mohon maaf, dan tentunya sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda mereka itu akan dicairkan. Pagi tadi saya melihat info simpatika Kemenak, ada salah satu teman kita, namanya Mbak Siti Julaika ya, nge-update status sobat. Ketika saya baca keterangannya ini, awalnya saya nggak baca dengan detail gitu, sehingga saya kurang terlalu memperhatikan. Namun setelah saya cek di bagian ibaratnya komentarnya, kok rasanya ada sedikit sedih gitu. Coba kita lihat baik-baik, apa sih sebenarnya yang diupload? Saat dicetak di buku tabungan, masuk uang tanggal 11 November dan 13 Desember, saya tarik uangnya. Hampir 1 bulan saya menunggu. Saya kira masuk lagi yang 6 bulan, yang 6 bulannya ya. Ternyata masih bertahan di 6 bulan. Bukannya saya tidak bersyukur, saya hanya manusia biasa. Selalu bertanya-tanya. Dan yang jadi pertanyaan saya, mengapa di Juknis tertulis di rapel 1 tahun? Dan kenyataannya atau realnya di lapangan, yang diterima itu hanya 6 bulan. Ada sebagian orang menerimanya full 1 tahun, dan ada yang masih mohon maaf. Kemudian dilengkapi dengan sebuah foto yang cukup menarik perhatian, seperti ini, 1425 seperti ini ya. Oke, kita geser ke bawah. Kita lihat komentar dari beberapa teman kita. Kita tampilkan komentar semuanya dari yang paling atas. Kita lihat baik-baik sobat, supaya sobat bisa ikut merasakan kesedihan teman-teman kita ini. Ada yang ngasih saran, syukuri saja kak, banyak teman-teman yang tidak dapat sama sekali. Dibalas, insya Allah bang, apapun itu tetap disyukuri. Masalahnya yang jadi pertanyaan yang belum ada jawabannya, kenapa bisa beda-beda? Nah, ini sobat. Ini yang jadi pertanyaan dan gak ada jawaban dari atasan. Kenapa kok bisa berbeda-beda ya? Ada yang sudah dapat full 1 tahun, ada yang sudah dapat namun hanya setengahnya, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali dan tulisannya masih mohon maaf. Walaupun harusnya yang mohon maaf itu bisa ngecek baik-baik datanya, apakah ada yang salah atau memang benar-benar nggak layak karena belum memenuhi persyaratan. Agar sobat tahu sebenarnya memang di sini untuk mendapatkan insentif ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya harus punya namanya NPK ya. Nomor pokok kepegawaian dari Kemenak. Terus yang kedua, harus minimal 2 tahun kalau nggak salah mengajar, kemudian harus aktif berturut-turut, dan terakhir minimal dijadwalkan di simpatikanya 6 jam linier. Jadi 6 jam mapel yang linier. Di sini bukan persoalan bersyukurnya, tapi soal kejelasannya. Benar sekali Pak. Jadi kejelasan itu yang diminta ya teman-teman di sini ya. Bukannya kami nggak bersyukur, tapi yang kami minta itu kejelasannya. Kenapa ada yang full dan kenapa ada yang setengah. Jadi rata-rata mereka bingung kenapa kok bisa dibeda-bedakan ya. Bersyukur tentu saja bagi guru-guru madrasah itu selalu ditemakan Pak. Tapi kalau melihat ke bla 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 seperti itu, apa harus diam saja gitu istilahnya ya. Ada yang balas mantap Pak. Apapun itu bersyukur adalah hal utama. Kamu manusia biasa yang butuh biaya hidup demi keluarga, demi anak-anak kami.
Kalimat ini membuat saya, oh aduh gimana ya, mereka itu sudah ngajar lama, sampai siang malam mengabdikan kepada pendidikan ya, tapi kok waktunya mereka harus menerima haknya jadi seperti diombang-ambingkan gitu. Jadi mereka pada sedih sobat. Bersabar katanya. Emang harus ditanyakan TRS terus ya Mas ya. Soal itu hak ibu kewajiban udah tinggal haknya. Bingung ya kenapa bisa beda-beda. Harusnya kan saldonya 2 juta ya, kok bisa 1,4. Nah, ini yang jadi persoalan itu sobat. Harusnya masuk 1,4 dua kali, jadi 2,8. Wah, kalimatnya luar biasa di sini. Saya nggak berani baca sobat. Waduh, ada kalimat yang nambahin lagi ya. Sobat bisa baca-baca, bisa bantu komentar untuk menenangkan teman-teman kita. Ini karena teman-teman kita udah pada jenuh kayaknya mungkin sobat. Yang ditunggu-tunggu nggak kunjung datang, kemudian kejelasannya juga nggak ada. Jadi harusnya kalau memang ada problem disampaikan, problemnya seperti ini, solusinya ini gitu. Mungkin dikasih tahu aja ya, tunggu saja, mungkin pada waktunya akan dicairkan gitu, udah pada tenang mereka ini. Ini bahkan nih, ada yang seru nih. Ada teman kita Ali Ahmad, mereka itu dapat full. Jadi karena saya dapat full, ketika ditanya rekan-rekan yang lain, kenapa sampean dapat full? Nah, saya kan bingung harus jawab apa gitu ya. Apalagi ada rekan satu sekolah itu nggak dapat malahan. Jadi dia ini ikut sedih ya, bingung, sedih. Teman-temannya pada tanya, kenapa dia sendiri full? Sedangkan dia nggak tahu kenapa dia full, temannya nggak dapat, bahkan cuma ada dapat setengah. Gitu. Ini lebih parah lagi, kami malah nggak terima sama sekali, Bu. Nah, kasih keterangan di sini ada jawaban balasan. Semoga secepatnya berubah jadi selamat ya Bapak Ibu gitu katanya. Oke, ini masih banyak sekali. Sobat bisa baca-baca baik-baik di sini ya sobat ya. Sedih rasanya sobat. Sedih sekali. Lihat teman-teman kita udah bekerja dengan sepenuh hati, udah melaksanakan kewajibannya. Pada saat mau dapat haknya jadi sedih kayak gini. Ya, kita hanya bisa doakan dan ambil hikmahnya. Seperti ini bisa saja terjadi dan kita harus pertama bersyukur, kemudian bersabar, kemudian jangan lupa, jangan hanya satu, ibaratnya ya, jangan hanya berpatokan pada satu sumber pendapatan. Misalkan Bapak Ibu itu seorang guru, misalkan setengah harinya memang mengajar, setengahnya bisa dipakai kerja yang lain. Bisa kerja online maupun offline untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sehingga apabila terjadi hal seperti ini, mungkin bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang paling mudah itu dilakukan adalah kerjaan online. Seperti buat video YouTube, itu bisa mendapatkan penghasilan. Seperti jualan online di marketplace, bisa dapatkan penghasilan. Oke Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan teman-teman di sini segera apa ya yang diinginkannya bisa tercapai dan mudah-mudahan semuanya sukses selalu. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita sedih terkait ini yang ada di grup ini oleh teman-teman yang lain, cuma saya nggak sempat melihat satu persatu. Mungkin sobat bisa lihat satu persatu dan bisa kita bahas ya, supaya teman-teman bisa ibaratnya nggak terlalu khawatir atau bisa bersabar sedikit lagi. Intinya kami berharap semuanya segera seperti ini. Alhamdulillah tadi Sigmakmur udah muncul. Habis maghrib saya cek saldonya sudah full. Oke sobat sekalian, terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.